Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang-ulang lagi ya pelajaran tajwid kita. Ingat-ingat kemarin sudah nyampe Al-Samsiyah dan Al-Qamariyah. Namun libur panjang turun lagi ke bawah. Jadi hunah lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Jadi membaca Al-Quran itu kalau memang nafasnya nggak kuat harus berhentinya harus tepat pada kalimat. Nah di sini wa hikmatin. Tapi karena kita nggak kuat di lafaz itu, maka kebetulan taknya itulah tak tamarbuh. Maka tak tamarbuh apabila diberhentikan maka menjadi ha. Jadi bukan wa hikmat tapi wa hikmah. Karena taknya itu tak tamar. Kembali lagi ke atas. Wa idz akhadallahu, ada lafaz lafaz Allah di situ didahului oleh fathah, maka dinamakan bacaan tafkhim. Apabila lafaz Allah didahului oleh fathah, maka dinamakan bacaan maka bacanya Allah bukan la ya. Wa idz akhadallahu. Nah lafaz lo-nya juga panjang karena di situ fathahnya semua huruf kalau fathahnya berdiri maka dibaca panjangnya dua. Wa idz akhadallahu sa-nya juga dibaca panjangnya dua karena di situ fathahnya diikuti alif. Fathah diikuti alif itu dinamakan bacaan matobi'i. Fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, domah diikuti wawu misaqan. Di situ ada alif lam, tapi ternyata alif lamnya itu dianggap tidak ada. Dinamakan Al-Qamariyah apa Al-Samsiyah? Yang dianggap tidak ada Al-Samsiyah. Gampang. Al-Samsiyah itu matahari. Matahari itu kalau dilihat dianggap nggak bisa dilihat, mata kita malah nangis, malah nggak kuat. Maka di sini difilosofikan Al-Samsiyah matahari karena alif lamnya ada tapi seolah-olah dia tiada, maka menjadi misaqan. Ada Al-Samsiyah dan juga ada sunnah karena nunnya ditahan. Kon nabiyina, i-nya juga panjang karena di situ kasrohnya tadi fathah berdiri, sekarang kasroh sama. Semua huruf kalau fathahnya berdiri dibaca panjang, kalau kasrohnya berdiri ya dibaca panjang. Jadi pelan-pelan juga nggak apa-apa, yang penting diingat-ingat sambil panjang pendeknya. Karena panjang dan pendek itu di dalam Al-Quran bagi orang yang sudah ngerti sakral, karena merubah makna, merubah arti. Dalam sholat itu sendiri membaca Fatihah salah satunya harus mengerti panjang dan pendek, tidak boleh merubah arti. Dalam sholat jadi imam, kok nggak ngerti panjang pendeknya, dikatakan sholatnya juga nggak sah. Kalau ada yang lebih afdal, kalau ada yang lebih bisa. Tasdid juga sama. Tapi bagi yang sudah ngerti, kalau nggak ngerti dapat pahala justru. Kalau nggak ngerti tapi mau belajar, bukan kayak kemarin udah bodoh mending lagi gitu kan. Terus lama di sini ada lafaz misaqan nabiyyina lama ataitukum lama, padahal di situ fathahnya diikuti kalau fathah diikuti alif harusnya 2 huruf. Lah kenapa ada tanda coret di atas? Berarti panjangnya 5 huruf. Ya karena setelahnya ada alif yang hidup. Fathah diikuti alif tapi setelahnya ada alif yang hidup, maka dibaca panjang 5 harokat. Walaupun gak ada tanda coretnya di atas, tanda coret itu mah hanya sebatas Kalau dalam ilmu tajwid namanya majaiz. Ataitukum, ada mim sukun. Kemarin hukumnya mim sukun itu dibagi 3. Hukum mim sukun dibagi 3 apa aja? Idhar sapawi, ikhfa sapawi, idham misli. Nah kira-kira pada lafaz ataitukum dinamakan bacaan idham misli. Sebabnya ada mim sukun bertemu dengan huruf
Jadi situ satu doang ya. Jadi setiap ada mim sukun bertemu mim maka dinamakan idgham mis. Nah kalau bacaannya sudah lancar nih, idgham misli nih, idhar nih, ikhfa, tinggal praktek cara membacanya. Ikhfa itu dengung 3 harokat sama, walaupun samar tapi ditengungkan. Idgham misli juga sama. Jadi jangan ataitukum min, tapi ditahan minimal 3 harokat. Ataitukum min. Nah minnya itu ada nun sukun bertemu dan huruf kaf. Dinamakan bacaan ikhfa. Ikhfa ya. Artinya samar. Jadi membacanya bukan min. Nah, artinya samar. Nah, ikhfa itu sendiri zal. Hurufnya kemarin ada sin, shad, dad, to, zo, fa, qaf, kaf. Ini kaf, berarti ikhfa. Ikhfa sama 3 harokat juga. Bagaimana caranya? Gak apa-apa dihitung pakai jari, namanya ketukan. Ming 3, ming kita. Nah, taknya 2. Panjangnya 2 harokat. Kenapa 2 harokat? Karena di situ fathahnya Lo gimana caranya saya tahu itu 2 harokat? Ukurannya bagaimana? Gampang, ukurnya tinggal pakai jari aja. Ta. Tuh, ta. Kalau 1 tuh kalau pendek cuma 1. Ta. Kalau 2 ta. Jadi kalau pakai jari ming kita bi tuh. Jadi pas. Nanti kalau terbiasa panjang pendek diukur oleh jari lepas pun udah bisa, mulutnya udah terbiasa. Jadi bukan Al-Qur'an yang ngikutin mulut kita, tapi mulut kita yang harus ngikutin Al-Qur'an. Panjang dan pendek udah ada aturannya, udah diajarin ini panjang ini pendek. Nah, ini perlunya namanya belajar tajwid. Itu tugasnya tajwid. Min kitabin, ada kasrah tanwin, bin. Kasrah tanwinnya bertemu dengan huruf membacanya biu. Dinamakan bacaan idgham bihunnah apa bilahunah? Idgham bihun. Sebabnya kasrah tanwin bertemu dengan huruf wa. Kemarin idgham bihunnah itu hurufnya ada 4, ya, wawu, mim, nun. Panjangnya 2. Sebabnya ada ini dan itu. Ma, fathah. Dia ingat, fathah itu panjangnya hanya diikuti kalau nggak berdiri ya fathah diikuti alif. Nah ini dalam ilmu tajwid namanya bacaan mad. Fathah diikuti alif, mad toh. Kalau mad jaiz itu yang panjangnya 5. Kalau setelahnya ada alif yang hidup. Ma'akum la tu'minun nabihi. Hi-nya dibaca pendek apa panjang? Panjang. Sebabnya? Iya, kasrohnya Jadi diingat-ingat semua huruf kalau kasrohnya berdiri dibaca panjang. Tapi karena ini domir, maka dinamakan bacaan mad silah qasirah. Wala tansurunnah. Naknya pendek karena panjangnya fathah itu diikuti Jangan surunnah. Panjang sama siapa itu? Enggak ada ya. Karena enggak dapat. Jadi didengungkan. Habis dengung baru langsung pendek. Wala tansurunnah. Kenapa berhenti? Ya karena memang di sini ada tanda berhenti. Nah, bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Arabnya ngomongnya tanda waqaf. Tanda waqafnya apa? Qaf lam. Ada berapa tanda-tanda waqaf? Ada 6. Apa aja kemarin? Mim waqaf lazim, -3, mu'annaqah, to tanda waqaf, qaf lam tanda waqaf, qaf fa tanda waqaf, jim tanda berhenti. Waqaf itu berhenti ya. Maka kalau di masjid-masjid nggak heran kalau kita sering lihat Al-Qur'an ada tulisannya waqaf. Itu waqaf, berhenti untuk memiliki. Jangan ini Quran saya taruh di sini, jangan. Kalau udah diwakafin ke masjid, ini mah saya dulu yang naruh nih. Ini punya saya ini, jangan. Wakaf, berhenti, stop, jangan memiliki. Ataupun masjidnya jangan dikutungkit. Anti taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Sadaqallahu wa amanna billahi wa ma إيمانهم وشهدوا أني
جزاؤهم أن عليهم لعنة الله وملائكته